Selamat datang pemirsa. Kali ini saya akan share desain rumah berdasarkan request penonton, yaitu rumah yang berada di lahan 7 dikali 10 meter. Untuk Anda yang ingin request, komen saja di bawah. Siapa tahu request Anda terpilih untuk video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video lainnya. Rumah ini menggunakan model atap limas, yang di kedua sisinya terdapat talang air dak beton. Talangan air tersebut bisa ditempatkan tangki air atau toren air. Dan pada bagian belakang rumah terdapat bukaan untuk sirkulasi cahaya dan udara. Jadi, meskipun kiri, kanan, dan belakang terdapat rumah tetangga, rumah ini akan tetap memiliki sirkulasi cahaya dan udara yang baik. Meskipun lahan rumah ini tidak terlalu luas, tetapi rumah ini masih bisa ditempatkan taman. Ukuran taman ini yaitu 3 dikali 3 meter. Di samping taman terdapat carport. Carport tersebut berukuran 3 dikali 4,5 meter. Sebelum masuk rumah terdapat teras. Teras ini berukuran 2,5 dikali 1 meter. Di teras tersebut terdapat kabinet sepatu. Kabinet ini bisa sekaligus dijadikan tempat duduk. Begitu masuk rumah, Anda akan disambut dengan ruang tamu sekaligus ruang keluarga. Ruang keluarga ini berukuran 4 dikali 3 meter, dengan tinggi plafon 3 meter. Dengan ukuran tersebut, ruang keluarga ini bisa ditempatkan sofa L, coffee table, dan backdrop TV. Backdrop TV ini bisa Anda tempatkan buku atau pajangan lainnya. Dari ruang keluarga, kita lanjut ke dapur. Dapur ini berukuran 4 dikali 3 meter, dengan tinggi plafon 3 meter. Dapur ini terdapat meja makan dengan kapasitas 6 kursi. Meja makan ini dilengkapi dengan 3 buah lampu gantung. Dan untuk area memasak, dapur ini terdapat kompor 2 tungku yang dilengkapi dengan cooker hood. Untuk area penyimpanan, kitchen set ini terdapat area penyimpanan yang banyak, baik untuk penempatan perabotan maupun bahan makanan. Pada area belakang bisa dimanfaatkan untuk tempat cuci dan jemur. Area ini berukuran 4 dikali 1 meter. Selain sebagai tempat cuci dan jemur, area ini juga berfungsi untuk tempat sirkulasi cahaya dan udara. Kamar tidur tamu berukuran 3 dikali 3,5 meter, dengan tinggi plafon 3 meter. Kamar tidur ini menggunakan tempat tidur queen size, yaitu tempat tidur yang berukuran 160 dikali 200 cm. Dan untuk sirkulasi cahaya dan udara, kamar tidur ini terdapat jendela yang berada di arah tempat cuci dan jemur. Tak hanya itu, kamar tidur ini juga bisa ditempatkan lemari pakaian 2 pintu serta bedside table. Ketinggian lantai kamar mandi lebih rendah 30 cm dari ketinggian lantai utama. Perbedaan ketinggian tersebut dibuat agar tinggi kamar mandi terhadap tangga tidak terlalu pendek. Dan untuk ketinggian lantai terhadap tangga bagian shower yaitu 2,3 meter. Sedangkan untuk bagian kloset yaitu 1,8 meter.
Dan untuk luas kamar mandi ini yaitu 2 dikali 2 meter. Tangga menuju lantai 2 memiliki lebar 90 cm, serta tinggi anak tangga 18 cm. Tangga ini mendapatkan cahaya alami berkat kaca kecil yang memanjang. Tak hanya itu, tangga ini juga mendapatkan pencahayaan dari skylight. Kamar tidur anak ke-1 berukuran 3 dikali 3,5 meter dengan tinggi plafon 3 meter. Kamar tidur ini bisa ditempatkan tempat tidur double size, yaitu tempat tidur yang berukuran 120 dikali 200 cm. Selain itu, kamar ini juga dilengkapi bedside table serta meja belajar. Dan untuk penyimpanan pakaian, kamar tidur ini dilengkapi lemari pakaian 2 pintu. Kamar tidur anak kedua berukuran 3 dikali 3,5 meter dengan tinggi plafon 3 meter. Kamar tidur ini memiliki perlengkapan furnitur yang sama seperti kamar anak ke-1, yaitu bedside table, tempat tidur double size, lemari pakaian 2 pintu, dan meja belajar. Untuk sirkulasi cahaya dan udara, kamar ini terdapat jendela dari arah tempat cuci dan jemur. Kamar tidur utama berukuran 4 dikali 4,5 meter dengan tinggi plafon 3 meter. Ukuran tersebut sudah termasuk master bathroom. Kamar tidur ini bisa ditempatkan tempat tidur queen size, 2 bedside table, lemari pakaian 4 pintu, dan meja rias. Master bathroom berukuran 2 dikali 1,5 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar mandi ini bisa ditempatkan shower, wastafel, serta kloset duduk. Untuk pencahayaannya, kamar mandi ini menggunakan jendela frosted glass. Tidak hanya master bathroom, kamar tidur ini juga terdapat balkon yang berukuran 4 dikali 1 meter. Balkon ini menggunakan railing dari aluminium yang difinish. Kamar mandi anak berukuran 1,5 dikali 2,5 meter. Kamar mandi ini terdapat bukaan jendela dari arah belakang, dan kamar mandi ini bisa ditempatkan shower, kloset duduk, serta wastafel. Musola ini berukuran 2,5 dikali 3,5 meter.
Dan musola ini juga mendapatkan pencahayaan yang maksimal dari arah belakang. Untuk estimasi biaya pembangunan rumah ini yaitu 300-400 juta rupiah. Biaya tersebut belum termasuk interior sama furnitur. Sekian lesan rumah kali ini, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan.